semuanya, welcome back to my channel. Pernah gak sih kalian mengalami masalah yang sangat berat, kemudian kalian berada di dalam titik terendah, atau bahkan kalian juga berpikir bahwa dunia ini sudah tidak adil lagi? Jika kalian pernah mengalami hal tersebut ataupun mungkin sekarang kalian sedang mengalaminya, kalian datang ke channel yang tepat, karena di video kali ini aku akan mereview sebuah buku yang bagus banget untuk mendampingi hidup kita agar kita bisa lebih baik dalam memaknai hidup. Tetapi sebelum lanjut ke reviewnya, aku mau kasih disclaimer dulu seperti biasa, bahwa review yang akan aku sampaikan ini murni 100% opini dari aku setelah aku selesai baca bukunya. Jadi ketika kalian memiliki pendapat yang berbeda, it's okay, nggak masalah, kalian juga bisa komen di bawah pendapat kalian dan kita diskusi bareng. So without any further ado, let's get started! Kalau kalian lihat di judul dan juga di thumbnail, kalian pasti sudah tahu buku apa yang akan aku review, yaitu ini dia, buku Bersahabat dengan Kehidupan, Memaknai dengan Kearifan yang ditulis oleh Biku Sri Panyawaru. Sebelum masuk ke poin-poin reviewnya, terlebih dahulu akan aku tampilkan identitas bukunya sebagai berikut. Seperti biasa, yang pertama aku akan mulai bahas dari segi cover, dimana cover dari buku ini sebenarnya sangat simple dan to the point, hanya background putih, sehelai daun, judul, dan juga nama penulis. Tetapi, walaupun simple, ketika kalian melihat sekilas covernya, kalian pasti sudah tahu isi di dalamnya ini menjelaskan tentang apa, karena dari judulnya sudah sangat tercermin, dan di sampulnya juga ketika kalian melihat, kalian pasti sudah tahu kalau isinya juga bakal menyejukkan hati seperti covernya. Lalu di belakang sampulnya juga terdapat semacam sinopsis yang diambil dari salah satu penjelasan subbab di dalamnya. Jadi semakin mempermudah kalian untuk mengetahui garis besar dari buku ini. Lalu ketika kalian buka covernya, di sini kalian akan disambut dengan sebuah kalimat semacam quotes, dan akan aku bacakan. Kita semua bisa menyebutkan kebahagiaan, tetapi kita sulit memberikan jawaban yang jelas tentang apakah kebahagiaan itu, seperti apa wujudnya kebahagiaan itu. Dan karena definisi kita tentang kebahagiaan itu tidak pernah jelas, maka cara atau jalan yang kita tempuh, yang kita pilih untuk mencapai kebahagiaan sering juga tidak jelas. Nah, setelah aku membaca kalimat ini dan juga seluruh isi bukunya, aku bisa menyimpulkan kalau petikan kalimat yang ada di belakang cover ini merupakan concern pembahasan dari buku ini. Ngomong-ngomong tentang isi, buku ini menjelaskan tentang filosofi kehidupan. Nah, beberapa di antaranya yaitu bagaimana kita menumbuhkan dan menyalurkan cinta kasih dalam diri kita dan kepada orang-orang di sekitar kita walaupun kita dalam keadaan yang terpuruk. Dan juga kita diajarkan untuk lebih memaknai kehidupan lagi, dan masih banyak lagi poin-poin positif dan ajaran kehidupan positif lainnya yang disampaikan di dalam buku. Walaupun buku ini ditulis oleh seorang biku, tetapi isinya sangat universal, tidak ada unsur sara maupun diskriminasi, jadi bisa dibaca untuk semua kalangan. Untuk isi buku ini sendiri, sangat relate dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana poin-poin yang disampaikan itu seringkali kita jumpai dalam kehidupan. Seperti misalnya bagaimana kita bersyukur, bagaimana kita membahagiakan orang lain, menjadi orang yang baik, tentang kesalahpahaman, cara bersikap dengan orang lain, dan masih banyak lagi nilai-nilai positif yang terkandung di dalamnya. Di buku ini juga terdapat beberapa quotes menarik dan aku suka banget dengan
dua quotes ini. Yang pertama ada di halaman 4, ada di sini, ini bergaris. Aku berikan sedikit tanda, akan aku bacakan. Sejak Anda mulai memikirkan diri sendiri, sejak Anda mulai menuntut, maka pada saat itulah Anda mulai merasa menderita. Sebaliknya, sejak Anda mulai memikirkan orang lain, mengharapkan orang lain bahagia, justru pada saat itulah Anda mulai merasa bahagia. Quote selanjutnya ada di halaman 32. Yang ini tulisan yang dicetak miring, akan aku bacakan juga. Kalau seseorang tidak mau berlatih melepas, hanya ingin mengumpulkan dan mengumpulkan terus, nanti kalau punya masalah, dia pun akan sulit melepaskan masalah itu. Bahasa yang digunakan juga ringan, jadi mudah sekali untuk dipahami. Bahkan menurut aku pribadi, buku ini termasuk buku sekali duduk yang ketika kalian baca sehari itu bisa langsung selesai karena semengalir itu cara penyampaiannya. Di dalam beberapa subbab juga terdapat gambar yang merepresentasikan penjelasan dari subbab tersebut. Seperti contohnya ini ada di halaman 22, ada gambar induk gajah dan juga anak gajah. Karena di subbab sebelumnya menjelaskan tentang belajar berbuat baik, di mana di subbab ini dijelaskan bahwa baik itu bukan suatu bakat, tetapi harus dilatih dan dididik sejak dini. Oleh karena itu, peran orang tua dalam mendidik kebaikan terhadap anak sangat utama. Nah, menurutku gambar ini melambangkan orang tua yang mendidik kebaikan kepada anaknya dengan kasih sayang. Selama aku membaca buku ini sih tidak ada komplain apa-apa dari aku, karena dari pembahasannya juga enak, gaya bahasanya mudah dipahami, ringan, dan yang terpenting fontnya itu lumayan besar, jadi buat mataku yang sudah sedikit bermasalah itu tidak gampang penat ketika aku membaca. Jadi kesimpulannya, buku ini bagus banget dibaca untuk semua kalangan, terutama buat kalian yang sedang mengalami masalah yang berat ataupun sedang berada dalam titik terendah dalam hidup kalian, ataupun kalian ingin menjernihkan hati dan pikiran. Coba deh baca buku ini, karena isinya benar-benar sangat menyejukkan hati. Jadi, itu dia tadi review dari aku. Semoga membantu dan semoga bisa menambah referensi bacaan kalian. So, I think that's all for today's video. I hope you guys enjoy it. And if you guys like this video, please give me a thumbs up. Share this video, subscribe if you haven't already, ring the bell, and if you have any request, please comment down below. Thank you so much for watching, and I'll see you guys on my next video. Bye!